Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 7, balik lagi dengan Pak Rizal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hari ini kita memasuki bab baru, kita masuk ke bagian bilangan pecahan. Bagaimana sih soal-soal yang akan kita temukan pada bilangan pecahan? Kita perhatikan contoh yang pertama. Silakan kamu siapkan buku catatan untuk mencatat apa yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kita akan menghitung pecahan pada gambar. Sebagai contoh, tentukanlah pecahan daerah yang diarsir dari gambar di bawah ini. Ya, di sini kita hitung jumlah kotaknya dulu. Untuk menjawabnya kita hitung dulu jumlah total kotaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti totalnya ada 15 kotak. Lalu yang diarsir kita hitung jumlah yang diarsirnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang diarsir adalah 7 kotak. Maka bentuk pecahan daerah yang diarsir adalah, ya, cara menjawabnya bentuk pecahannya adalah, jika kamu tuliskan 7/15, yaitu berasal dari daerah yang diarsir dibagi dengan total semua kotak yang tersedia. Begitu tata cara untuk menghitung pecahan pada gambar daerah yang diarsir. Nah, berikutnya kita akan belajar untuk menentukan pecahan yang senilai. Oke. Untuk menentukan pecahan yang senilai itu ada dua cara yang bisa kamu lakukan. Bisa kamu kalikan, bisa juga kamu bagi. Kalau kali itu untuk memperbesar pecahan senilainya, kalau dibagi maka untuk menyederhanakan pecahan senilainya. Ya, kita lihat contoh yang pertama, 24/27. Angka ini akan kita sederhanakan. Maka kedua buah ruasnya itu sama-sama kita bisa bagi dengan 3, ya. 24 kita bagi dengan 3, 27 juga kita bagi dengan 3, maka hasilnya dia akan menjadi 8/9. Ini namanya adalah penyederhanaan. Jadi angka pembaginya harus sama, ya. 3 dengan 3, kalau ntar bisa dibagi sama-sama dengan 4, 4 dengan 4. Berikutnya untuk contoh yang kedua, dia 20/25. Nah, keduanya kita sederhanakan. Mereka berdua sama-sama bisa dibagi dengan 5. Maka dia akan menjadi, ketika angka 20 kamu bagi dengan 5, dia menjadi 4/25, kamu bagi dengan 5 maka menjadi 5. Maka pecahan yang senilai dengan 20/25 adalah 4/5. Oke, berikutnya untuk soal yang 7/12. Berapakah pecahan yang senilainya? Dia tidak ada angka yang bisa dibagi, maka kita buat perkaliannya saja. Bisa kamu kalikan 2 dengan 2, bisa kamu kalikan dengan 3 dengan 3, itu boleh. Kalikan dengan 2 dengan 2 juga boleh, kalikan dengan 4 dengan 4 juga boleh. Terserah kamu, karena kamu hanya ingin mencari nilai yang sejenis. Nah, di sini Bapak akan mengkalikan dengan 2 saja biar mudah, ya. Nah, maka pecahan senilai dengan 7/12 dia menjadi 14/24. Nah, contoh yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu 2/5. Nah, yang ini Bapak mau sederhanakan dengan cara perkalian dengan 3. Kita kalikan dengan 3. Maka dia menjadi 6/5 kali 3, 15. Maka pecahan yang senilainya bisa menjadi 6/15. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar mengenai menentukan nilai sebuah pecahan. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada 3/2, titik-titik 4/8. Berapakah nilainya? Nah, tata cara pengerjaan soal seperti ini, maka harus kamu kalikan secara menyilang. Kamu kalikan dari 8 dikalikan dengan 3, lalu kamu tulis di sampingnya 8 dikali dengan 3, dia menjadi 24, titik-titik, lalu 2-nya kamu kalikan dengan 4, ya.
2 dikalikan dengan 4 maka dia menjadi 8. Nah, 24 itu lebih besar apa lebih kecil? Kamu lebih besar, berarti kamu kasih tanda lebih besar. Sehingga 3/2 dengan 4/8 itu nilainya akan lebih besar. Oke. Contoh yang kedua soalnya adalah seperti ini. 7/4 5/3. Bagaimanakah cara menentukan nilai pecahannya? Sama caranya seperti tadi, 3-nya kamu kalikan dulu dengan 7 secara menyilang, maka dia menjadi 21 lalu 4-nya kamu kalikan dengan 5, 20. Nah, habis itu berarti nilainya menjadi 20. Nah, 21 itu lebih besar apa lebih kecil? 21 itu lebih besar, kamu kasih tanda lebih besar. Berarti 7/4 itu lebih besar daripada 5/3. Nah ya, contoh yang ketiga, kamu mau mengerjakan 2/3 3/4. Cara pengerjaannya masih sama. 4-nya kamu kalikan dulu dengan 2, maka dia akan menjadi 8. Lalu 3-nya kamu kalikan dengan 3 secara menilang, dia menjadi 9. 8 itu lebih kecil daripada 9. Kamu tulis 8 lebih kecil daripada 9. Berarti kamu kasih tanda 2/3 itu lebih kecil daripada 3/4. Atau contoh yang keempat, bisa juga kamu tulis di sini 1/2 2/4. Nah, maka cara mengerjakannya masih sama. Kamu kalikan 4-nya dengan 1, maka dia menjadi 4. Lalu 2-nya kamu kalikan dengan 2, hasilnya juga menjadi 4. Nah, dari sini diketahui bahwa 4 itu nilainya sama dengan 4. Berarti di sini sama dengan, karena nilainya sama. Begitulah tata cara untuk menentukan nilai sebuah pecahan. Nah, berikutnya kamu akan belajar mengenai menentukan pecahan yang berada di antara dua buah pecahan. Contohnya adalah seperti ini. Carilah pecahan yang terletak di antara pecahan 5/10 dan 2/3. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Kamu kalikan dulu 10 dengan 3-nya, maka pecahannya menjadi masing-masing 10 pecahannya menjadi masing-masing 30 dan 30. Jadi penyebutnya kamu samakan dulu. Setelah itu, angka 3 ini kamu kalikan dengan 5 secara menilang. Maka dia menjadi 15 untuk pembilang yang di depan, dan yang di belakangnya 10 kamu kalikan dengan 2. Maka dia menjadi 20. Nah, dari sini tinggal kamu urutkan tuh angka dari atasnya 15 dan di bawahnya 20. Berarti angka yang pecahan yang terletak di antara 5/10 dan 2/3 itu bisa diwakili oleh 16/30 boleh, 17/30 boleh, 18/30 boleh, 19/30 juga boleh. Yang penting angkanya terletak di antara 15 sampai dengan 20. Soal yang berikutnya adalah soal mengenai pembagian pada bilangan pecahan. Soalnya seperti ini. Budi memiliki pita yang panjangnya 22/3 meter dan membeli lagi 14 5/6 meter. Peta itu akan dipotong-potong masing-masing yang panjangnya 3/4 meter. Kira-kira banyak potongan tali seluruhnya berapa ya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kamu jumlahkan dulu kedua pita yang Budi miliki. Berarti yang kamu tambahkan adalah 22 2/3 ditambah dengan 14 5/6. Nah, tata cara menambahkannya adalah dengan cara kamu tambahkan dulu angka bilangan pokoknya ya. 22 ditambah dengan 14 dia akan menjadi 36. Lalu kamu tambahkan bilangan pecahannya secara terpisah, yaitu ditambah dengan 2/3 ditambah 5/6 ya. Setelah kamu buat seperti itu, berarti kamu samakan penyebutnya bagi 2/3 dan 5/6. Penyebutnya menjadi 6, sehingga pembilangnya menjadi 4 tambah 5. Setelah dari situ, berarti kamu sederhanakan. Dia menjadi 9/6. Berarti 36-nya ditambah dengan pecahan campurannya, yaitu
Nilai pecahan campuran dari 9/6